Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Haljon, welcome back with me, Unika Suwandi in Fashion Corner. Hayo, siapa dari kalian yang udah menunggu-nunggu? Dan teman-teman, kali ini aku mau kembali memberikan kalian informasi pastinya seputar fashion. Nih, ada yang udah ngeliat gak nih kacamata? Ada yang udah notice aku memegang kacamata? Ini adalah kacamata pertanda bahwa kita akan sekolah online. Karena aku kalau misalkan di episode kemarin kamu nonton gak nih, aku ngasih tahu tentang Versace. Kalau kamu belum nonton, pastiin kalian nonton dulu deh. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu luxury brand lagi yang lainnya. Tapi kalau misalkan kemarin Versace itu yang glamor, terus juga yang kelihatannya mewah dan dar-der-dor, pokoknya kelihatannya pokoknya bersilau banget gitu ya. Kali ini lebih classy, lebih kalem juga. Aku kasih clue ke kalian ya sambil aku mau tuker kacamata. Ya kan nggak mungkin aku double-double ya, kacamatanya udah di kepala, nanti di kepala lagi. Nanti aku menjadi kacamata jadinya 6 mata dong, bukan 4 mata. Oke. Nah, sambil kalian menebak-nebak apakah itu, aku mau ganti kacamata dulu ya temen-temen ya. Ini aku lepas. Hayo, siapa? Apakah ada yang udah bisa menebaknya? Aku mau kasih clue-nya adalah Jisoo. Ya, dari situ aja kalian pasti udah tahu bahwa Mbak Jisoo ini sering menggunakan baju karya Dior. Siapa yang bener nebak? Aku kasih applause buat kalian. Mungkin kalian mungkin kalian mengharapkan giveaway, tapi kali ini enggak dulu ya. Mungkin nanti di episode lainnya. Oke, aku mau ngasih tahu ke kalian mengenai Dior. Siapa tahu kalau Versace kalian udah nonton kayak, Kak, aku kurang masuk, kayaknya itu terlalu glamor deh buat aku. Mungkin Dior ini cocok buat kalian. Jadi aku kasih tahu dulu ya ke kalian sejarah mengenai Dior ini. Nah, Dior ini secara resmi dikenal sebagai House of Dior, yang adalah sebuah rumah mode mewah atau luxury brand atau high-end brand yang didirikan oleh Christian Dior pada tahun 1946. Legend banget ya teman-teman, siapa yang udah lahir? Belum ada ya pasti ya. Nah, lalu Christian Dior, yaitu pendirinya, itu lahir pada tahun 1905 di Granville, Normandy, Prancis, dan ia ini mendirikan rumah mode sendiri pada tahun 1946 ya, seperti yang tadi aku mention, dengan dukungan dari seorang pengusaha tekstil bernama Marcel Boussac. Nih mungkin kalian yang udah sering dengar atau yang udah tahu nama-nama desainer-desainer. Nah, mungkin kalian tahu nih salah satu nama-nama yang nantinya akan aku sebutkan. Nah, teman-teman, Dior ini meluncurkan koleksi pertamanya yaitu pada bulan Februari tahun 1947, berarti 1 tahun setelah dia mendirikan si House of Dior ini, yang dikenal sebagai new look dan memberikan kontras atau warna yang berbeda dari gaya pakaian yang lebih sederhana selama masa Perang Dunia Kedua. Nah, koleksi ini menampilkan potongan korset yang memperlihatkan siluet perempuan yang feminin dan bahu yang lebar, ya, terus juga pinggang yang ramping dan juga rok yang melambai. Jadi buat kalian yang feminin yang merasa kalian mau berada di kerajaan-kerajaan Prancis ataupun kayak Eropa-Eropa sana ya, Dior ini cocok buat kalian untuk gaya-gaya yang klasik tapi tetap elegan juga pastinya. Nah, terus teman-teman, Dior ini terus berkembang dengan meluncurkan berbagai lini produk lainnya lagi. Selain baju atau pakaian-pakaian jadinya, mereka ini ada parfum juga, ada aksesoris, perhiasan, dan juga kosmetik. Kalian pasti sering banget mendengar kosmetik-kosmetik, atau mungkin yang sekarang lagi terkenal tuh lip balmnya Dior kali ya, atau lip plumpernya Dior tuh aku pernah cobain ya teman-teman, cobain aja dulu ya sambil manifesting, nanti bentar lagi beli nih. Nah teman-teman, selain itu juga kan tadi aku mention ada parfum. Buat kalian yang suka wewangian ataupun kalian yang pernah mendengar banyak tentang produk-produk parfum ini, Dior juga mengeluarkan salah satu parfum yang ikonik mereka pada tahun 1948 yang dinamakan Miss Dior. Nah, rumah mode Dior juga mengembangkan koleksi pakaian pria, pakaian anak-anak, dan lini pakaian siap pakai juga. Jadi nggak cuma dari butiknya doang yang
bisa langsung didesain gitu ya, atau keluarnya cuman kayak satu-satu doang yang khusus, yang eksklusif. Tapi ada juga yang langsung pakai. Kalau kalian sering lihat di mall, kalian lihat ada Dior, nah itu berarti pakaiannya pakaian yang siap pakai. Boleh kalian cobain dulu kalau misalkan kalian belum ada budgetnya ke sana, tapi nggak apa-apa. Sekalian kita berdoa dan manifesting, siapa tahu ya kalian, ataupun mungkin kalian yang udah sering menggunakan Dior, boleh dong tulis di kolom komentar, kasih tahu kenapa kalian memilih Dior. Oke, kita lanjut. Nah, pada tahun 1957, Christian Dior akhirnya meninggal dunia, walaupun secara mendadak ya, unfortunately. Lalu, beruntungnya Dior ini dipegang oleh beberapa desainer lainnya setelah itu, yaitu Yves Saint Laurent, itu YSL lah ya, gampangnya ya. Kalau misalnya Jisoo-nya ini Dior, YSL-nya Mbak Rose ya, kalau kalian tahu Blackpink. Terus ini YSL ini sebenarnya dulu adalah asistennya Christian Dior. Jadi setelah Christian Dior meninggal, sempat beberapa bulan doang deh kalau nggak salah, berapa bulan apa pokoknya singkat deh, apa sempat 3 tahun gitu dipegang oleh Yves Saint Laurent ini, dan akhirnya harus dialihkan lagi karena beliau si YSL ini harus menjalani wajib militernya saat itu. Jadi dialihkan lagi ke Marc Bohan pada tahun 1960 sampai 1989, lanjut lagi ke Gianfranco Ferré pada tahun 1989 sampai tahun 1996, dan ada beberapa orang lagi desainer lainnya sampai sekarang yang akhirnya dipegang oleh Maria Grazia Chiuri. Kalau kalian sering dengar atau kalian suka banget nih sama Dior, harusnya nama ini gak asing ya, karena sampai sekarang juga dipegang oleh beliau yang sekaligus juga adalah wanita pertama yang memegang posisi di rumah mode Dior sebagai desainer utamanya. Pokoknya yang megang kreatifnya Dior itu wanita pertamanya adalah si Mbak Maria, aduh jangan Mbak deh ya, aduh kayaknya Madam kali kita manggilnya, Madam Maria Grazia Chiuri. Oke teman-teman, langsung aja kalau misalkan kalian ada yang belum tahu, langsung aja lah sebutin ciri-cirinya. Aku mau nyoba ke langsung butik Diornya, aku takut ciut, gak apa-apa, latihan dari aku dulu, aku yang kasih tau dulu ke kalian. Kalian nanti langsung beli aja ya, sekalian kalian ngumpulin duit, kalian dengerin informasi dari aku dulu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri Dior. Ciri khas yang pertama adalah siluet yang feminin. Nah, Dior ini dikenal dengan siluet yang feminin dan mengedepankan keanggunan. Brand ini sering banget menampilkan potongan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh perempuan dengan sempurna, seperti pinggang yang ramping, bahunya yang lebar, dan rok yang melambai. Tadi juga aku sempat mention ke kalian, jadi kalau misalkan kalian mau yang kayak pakaian-pakaian kerajaan yang anggunli, yang tidak terlalu terbuka gitu ya teman-teman ya, boleh banget kalian cobain Dior. Selain itu, kualitas yang dipakai oleh brand Dior ini pastinya tinggi dan juga mengutamakan kerajinan tangan. Jadi banyak yang handmade, banyak yang artisan juga. That's why itu salah satu alasan dan salah satu faktor Dior ini adalah brand yang legendaris dan juga brand yang membuat beda dan spesialnya itu karena masih banyak yang artisan, banyak mengedepankan kerajinan tangannya dan pastinya kualitasnya tinggi. Ya iyalah ya, kalau kualitasnya nggak tinggi, nggak mungkin akan menjadi luxury brand yang terkenal sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Dior ini memiliki ciri khas sentuhan elegan dan mewah, tapi tidak terlalu berlebihan, tidak yang tidak yang terlalu mencolok gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan coba aku mau tanya ke kalian, Versace itu kenapa teman-teman, kenapa mereka lebih glamor? Perhiasannya kak, ini warnanya emas. Oh betul banget, aku mendengar suara kalian. Ya, kalau misalkan si Versace ini lebih mengutamakan warna-warna. Ini sekalian aku perbandingan dengan pelajaran yang kemarin ya teman-teman, di episode kemarin. Kalau Versace ini dia mengedepankan glamor karena warnanya yang eye-catching teman-teman. Nah, Dior ini yang elegan mewah dengan warna-warna yang lebih kalem, dengan siluet-siluetnya juga yang lebih kelihatannya lebih klasik gitu lah ya. Nah, terus teman-teman baik itu melalui pemilihan bahan yang eksklusif, ataupun hiasan berlian, ataupun bordiran tangan atau detail yang halus, setiap item dari Dior ini memiliki aura kemewahan yang khas sendiri pastinya. Lalu selanjutnya teman-teman, Dior ini juga memiliki pernyataan mode yang berani. Nah, brand Dior ini seringkali membuat statement-statement gitulah yang berani dan mengambil resiko gitu ya dalam desainnya. Tapi ya pastinya resiko yang dimaksud adalah yang mengedepankan pasarnya si Dior ini kayak gimana. Dia mau
mau membuat identitas sendiri gitu loh, bukan yang desain aneh-aneh gimana gitu ya teman-teman ya, tapi yang buat ciri khas oleh Dior ini. Lalu, desainer yang bekerja di Dior itu telah dikenal karena kreasi yang inovatif, eksentrik, dan juga unik, dan pastinya menggabungkan elemen-elemen yang tak terduga di dalam koleksinya mereka. Nah, teman-teman, yang paling harus kalian catat dari Dior adalah ciri khas dari Dior ini memperkuat posisi Dior sebagai salah satu brand mewah ya teman-teman ya, dan terkemuka di dunia fashion dengan ciri-cirinya elegan, feminin, dan mewah. Nah, karena kemarin kita kuliah online mengenai luxury brand ini baru 2 ya teman-teman, baru Versace kemarin dan ini sekarang Dior. Aku mau kasih clue deh ke kalian. Siapa tahu kalian, aku uangnya udah kekumpul, tapi aku takut salah beli karena kan harganya gak main-main ya teman-teman ya. Sayang kalau kalian udah beli terus ternyata kalian kurang cocok di kalian atau personalitinya gak masuk dengan kalian. Aku kasih clue ya. Kalau Dior ini tadi kan aku udah bilang kalau dia ini klasik, terus juga yang mewah dan kerajaan-kerajaan. Menurut aku kalau kalian merasa femininnya yang anggunli, yang kalian ini berwibawa tapi wibawanya tuh low key gitu loh teman-teman. Paham lah ya maksud aku ya. Nah, ini kalian cocok Dior. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian mau lebih berani lagi, mau yang lebih eye catching lagi, terus juga powerful juga, dan lebih menurut aku lebih blak-blakan gitu lah ya, tanda kutip blak-blakan, itu kalian boleh banget pakai Versace. Kalau menurut kalian nih teman-teman, dari sekian banyak episode yang udah aku tampilkan ke kalian, menurut kalian aku pribadi cocoknya kemana nih? Ke Dior ataukah ke Versace? Menurut kalian yang mana? Tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi mengenai brand mewah Dior. Jadi siapapun kalian yang mau request lagi, Kak aku mau dong informasi mengenai YSL, karena kan YSL itu tadinya asistennya Dior. Coba dong kasih tahu YSL, boleh banget tulis di bawah, ataupun produk-produk yang lainnya nanti akan aku rombak, akan kita bahas bareng-bareng di episode lainnya. Makanya teman-teman tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yuni Keswandi, pastinya hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.